untuk sejarah Gereja Kristus Ciampea sendiri itu berawal dari pos pekabaran Injil dari Gereja Kristus yang ada di Bogor, di Jalan Siliwangi. Jadi sebelum kami didewasakan atau dengan istilah mandiri itu berarti berdiri sendiri. Awalnya kami adalah pos pekabaran dari Gereja Kristus yang ada di Bogor di Jalan Siliwangi ya. Nah, pada tahun 1937 ya dimulai pekabaran Injil dari Gereja Kristus Bogor kepada orang-orang yang ada di Ciampea. Nah, lalu kemudian pada saat itu dibentuk yang namanya kumpulan rumah tangga. Jadi awalnya belum terbentuk seperti gereja yang ada seperti sekarang. Jadi mereka berkumpul di rumah-rumah atau di keluarga-keluarga. Nah, jadi dari situlah kemudian karena orang-orang yang berkumpul itu semakin banyak, maka kemudian dibentuk sebuah badan pengurus. Ya, jadi karena semakin banyak orang kan nggak mungkin dibiarkan begitu saja, maka dibentuk yang namanya badan pengurus. Badan pengurus itu bertujuan ya untuk mengelola orang-orang yang berkumpul di dalam pertemuan yang diadakan setiap hari minggunya. Jadi pada waktu itu memang belum berkumpul atau beribadah di ruang gereja seperti yang ada sekarang, tetapi mereka lebih berkumpul di rumah-rumah. Tetapi karena semakin banyak, maka kemudian dibentuk badan pengurus. Nah, badan pengurus itu kemudian disebut sebagai BP, ya, BP atau badan pengurus, yang kemudian dengan bertambahnya anggota-anggota yang datang untuk mengikuti kegiatan pekabaran Injil itu, maka kemudian dibentuklah sebuah pos, ya, pos pelayanan ya, atau gereja induknya. Ya, gereja induk kita adalah Gereja Kristus yang ada di Bogor. Lalu kemudian pada tanggal 20 Agustus tahun 1978, kalau tadi diawali dari 1937, kemudian di tahun 1978 bulan Agustus tanggal 20 itu diresmikan sebagai pos pelayanan. Jadi pos pelayanan. Lalu kemudian pada awalnya persekutuan dihadiri oleh 11 anggota, ya, 11 anggota dari 5 kepala keluarga. Waktu terbentuk pos itu dihadiri oleh 11 anggota dari 5 kepala keluarga. Lalu kemudian persekutuan selanjutnya itu terus berjalan setiap hari minggunya. Nah, pada saat setelah diresmikan sebagai pos, maka kemudian di tahun yang sama sampai kemudian pada tahun 2026 anggota jemaat itu semakin bertambah. Jadi dari tahun 78 sampai 2006 itu anggota yang ikut beribadah semakin bertambah. Nah, maka sejak 2006 pos dari GK Bogor, ya, pos GK Bogor di Ciampea. Jadi ini disebut sebagai pos pelayanan pekabaran Injil sebelum dewasa, itu di bawah naungan dari Gereja Kristus Bogor. Maka pada tahun 2006 itu kemudian memiliki sebuah gedung. Nah, di mana gedung ini adalah tempat yang dihibahkan oleh salah satu anggota dari jemaat, ya, yang diberikan kepada pos pekabaran Injil yang ada di Ciampea ini untuk dipakai menjadi tempat ibadah. Jadi pada tahun 2006 itu boleh beribadah di tempat ini setelah mendapatkan IMB tahun 2003. Jadi pada waktu dibangun setelah mendapatkan IMB tahun 2003, maka sejak saat itu persekutuan yang tadinya di rumah-rumah itu berpindah ke sini. Nah, kemudian di tahun perjalanan pelayanan itu tentunya
Ya, dari tahun 2006 sampai sekarang 2025. Tetapi tahun 2017 itu pos PI didewasakan. Jadi pos PI tadinya kan jadi pos pekabaran Injil ya. PI itu saya singkat sebagai pekabaran Injil, di mana kita menginduk ke gereja pusat yang ada di Bogor di Jalan Siliwangi. Tetapi setelah perjalanan panjang dari 2006 sampai ke 2017, oleh karena pos ini sudah bisa, artinya kalau disebut mandiri itu kan membiayai segala biaya operasionalnya sendiri, maka kami tidak lagi menginduk ke Bogor. Jadi tahun 2017 kami diresmikan menjadi gereja, jadi bukan lagi pos. Jadi 2017 bulan Desember, tanggal 18 Desember 2017 itu kami resmi menjadi gereja. Nah, makanya sekarang disebut sebagai Gereja Kristus Ciampea, bukan lagi pos pekabaran. Gereja Kristus Ciampea yang sejak 2017 18 Desember telah disahkan sebagai gereja. Itu saja. Oke, dari sejarah mungkin ada yang perlu di ini kan? Kenapa? Pak, izin nanya, bagaimana cara agar toleransi tetap terjaga? Oke. Ya, kami Gereja Kristus Ciampea itu mengadakan kegiatan-kegiatan selain ibadah di hari Minggu, itu ibadah umum. Tetapi juga ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan. Ya, salah satu contohnya kami mengadakan untuk pemeriksaan secara gratis kepada warga sekitar, khususnya kami yang ada di RT 2 ini. Jadi itu biasanya diadakan 2 bulan 1 kali. Ada kayak semacam pengecekan tensi, lalu kemudian tes gula darah, asam urat dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian juga kami melakukan kegiatan seperti anak-anak pemuda itu ketika bulan Ramadan, seperti nanti ini bulan depannya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, pada saat bulan puasa itu biasanya kami ikut mengambil bagian dalam kegiatan bagi takjil, ya, bagi itu. Lalu kemudian di Desa Ciampea ini kita patut bersyukur karena menjadi salah satu desa percontohan kerukunan beragama yang cukup baik. Kami juga pernah bekerja sama dengan Bapak Lurah yang sekarang, Lurah Ciampea Suparman. Ada kegiatan pada waktu itu yang melibatkan seluruh unsur agama, ya, mulai dari Konghucu, Islam, kami Kristen dan Katolik. Jadi itu salah satu bagaimana kita tetap meningkatkan rasa toleransi di dalam beragama. Selain ibadah, kita ada kegiatan-kegiatan yang memang berkaitan dengan kegiatan sosial. Ada lagi nggak? Maaf Bapak, boleh gak ya kita lihat tempat ibadahnya? Untuk saat ini kan kita sedang direnovasi, jadi mungkin kondisinya terbuka, atapnya lagi tidak ada. Ya tidak apa-apa kalau mau dilihat. Nggak apa-apa. Ya, boleh. Boleh. Mari. Jadi sementara direnovasi kami ibadah di sini.